mahasiswa PPG dalam Jabatan Kemenang tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sunarmi, mahasiswa PPG dalam Jabatan Kemenang tahun 2022, kategori 2 di Universitas Islam Malang. Hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di MA Sendang Derajat kelas 10 dengan materi mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Ini adalah kartu ujian saya dan berikut adalah video pembelajarannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah semakin menambah nikmat kepada kita. Karena atas nikmat Allah lah hari ini kita bisa berkumpul belajar bersama di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Silakan Mas Afiki selaku ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Dalam hati mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan kegiatan berdoa tadi Allah menambah nikmat kita dan kegiatan belajar kita hari ini lancar dan membawa manfaat. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Kemarin di tempat kita turun hujan yang begitu deras, ya kan? Nah, apakah teman kalian aman? Alhamdulillah aman. Semuanya aman terkendali ya. Baiklah, hari ini saya ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Mas Sodek? Hadir. Mas Afiki? Hadir. Mas Andre? Hadir. Mbak Diska? Hadir. Mbak Erwin? Hadir. Mas Fajar? Hadir. Mbak Laila? Hadir. Mas Nurkolis? Mbak Suprinate? Hadir. Semuanya lengkap hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita menginjak ke materi pelajaran yang hari ini, adakah yang masih ingat di pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Yang keras apa? Teks laporan hasil observasi. Kita membahas tentang isi dan struktur laporan hasil observasi. Untuk struktur teks laporan hasil observasi masih ingat ada berapa? 3. Yang pertama adalah definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Kemudian untuk struktur atau kaidah bahasanya ada apa saja? Ada verba, ada apa lagi? Afiksasi, ada apa lagi? Kalimat definisi, ada apa lagi? Ada nomina, terus ada afiksasi, ada kalimat simplex, kalimat
observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan yang ditayangkan melalui video dan dapat mengembangkan topik atau isi teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar tadi sudah saya sampaikan, yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian kegiatan yang akan kita lakukan hari ini meliputi yang pertama yaitu memahami langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Pertemuan kemarin sudah kita bahas, sudah kita bagi kelompoknya, sudah kita bagi objek observasinya. Nah, nanti akan kita lanjutkan untuk hari ini. Kemudian menentukan garis besar isi teks laporan hasil observasi. Kemarin sudah melakukan pengamatan, bukan? Sudah. Oke. Kemudian menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan, mengomentari dan merevisi teks laporan hasil observasi yang ditulis dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Nah, adakah yang tahu apa manfaat kita mempelajari teks laporan hasil observasi? Setelah kita mempelajari teks laporan hasil observasi, kalian nanti tentunya akan lebih kritis, akan lebih sistematis dan praktis dalam berpikir dan memecahkan setiap permasalahan. Mengapa? Karena dalam teks laporan hasil observasi di sana terdapat langkah-langkah yang sistematis, yang prosedural, yang menuntut kalian untuk berpikir secara ilmiah. Seperti kegiatan pengamatan kemarin, kalian telah melakukan kegiatan pengamatan. Kelompoknya Mbak Putri kemarin mengamati apa, Mbak? Mengamati pohon pisang. Kelompoknya Mbak Erwin pohon kelapa. Kelompoknya Mas Paul mengamati lidah buaya. Kalian melihat strukturnya bagaimana, ciri-cirinya, manfaatnya, menggali manfaat, menggali informasi, mengobservasi dari objek yang kalian amati. Jadi nanti prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, ketika menemukan permasalahan, kalian tidak langsung main tuduh saja. Jadi diobservasi dulu, diteliti lebih dahulu. Apakah benar seperti ini? Dilihat, dibuktikan. Nah, inilah manfaat kita mempelajari laporan hasil observasi. Sebelum kita lanjutkan ke materi, ada yang ditanyakan untuk kegiatan yang akan kita laksanakan? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Saya akan menampilkan sebuah video tentang langkah-langkah mengonstruksi. Silakan diamati. Laporan hasil observasi itu sendiri. Untuk memperkuat pemahaman kalian, silakan di modul kalian halaman 9 tentang mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Silakan dibaca kurang lebih 5 menit. Silakan dipahami masing-masing isi dari modul tersebut. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Nah, coba diamati di depan. Di situ adalah objek-objek yang sudah kalian amati di pertemuan sebelumnya. Kelompok siapa yang kemarin mendapat tugas untuk mengamati pohon kelapa? Ya, kelompok 2. Kelompok siapa yang kemarin mendapat tugas mengamati pohon pisang? Oke, dan kelompok
buaya. Oke, kelompoknya Mas Paul. Akan saya bagikan lembar kerja yang akan kalian gunakan untuk menulis hasil revisi tentang mengonstruksi teks laporan hasil observasi kalian. Ini silakan ditulis dengan memperhatikan isi dan strukturnya, ya. Minimalkan kesalahan baik penggunaan tanda baca, ejaan ataupun sebagainya, ya. Silakan. Yang kemarin mendapat tugas untuk mengamati pisang. Nih, silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian nanti diisi. Yang mendapat tugas mengonstruksi atau mengamati pohon kelapa. Oke. Apa Mbak? Ya, nama kalian, ya. Kita sepakati butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikan tugas ini? 15. Oke, silakan. Jangan lupa tuliskan nama kelompok kalian biar tidak tertukar dengan yang lainnya. Ini sudah saya sediakan kolom-kolom yang memudahkan kalian dalam pengerjaan. Silakan diisi sesuai dengan bagiannya masing-masing, ya. Menurut kalian manakah itu bagian definisi umum, mana itu bagian definisi bagian dan deskripsi manfaat. Jangan sampai tertukar informasinya. Ya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Coba yang belum selesai? Sudah semua? Baiklah. Setelah kalian menyelesaikan kegiatan untuk menyalin hasil konstruksi teks laporan hasil observasi, silakan hasil temuan kalian, hasil pengamatan kalian kemarin itu dipresentasikan di depan teman-temannya. Mulai dari kelompok mana dulu? Oke, kelompok pisang. Silakan perwakilan dari kelompok pisang atau semuanya maju. Perwakilan, silakan. Perwakilan dari kelompok pisang untuk membacakan hasil observasinya di depan teman-temannya. Silakan. Siapa yang mau mewakili? Mbak Laila, silakan Mbak Laila. Tepuk tangan semuanya. Silakan Mbak Laila. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya membacakan teks laporan hasil observasi tentang pisang. Dari kelompok 3 yang beranggotakan Afiki, Fajar, saya sendiri dan Putri Nova. Pisang, definisi umum. Pohon pisang merupakan tumbuhan berbentuk terna raksasa dengan batang semua yang permukaannya terlihat melepas daun. Tinggi pohon ini sanggup mencapai 3 meter. Kemudian definisi bagian, tanaman ini sanggup tumbuh di tanah yang cukup baik pada kawasan ketinggian hingga 200 meter di atas permukaan laut. Pisang merupakan sebutan dari nama buah yang dihasilkan oleh tumbuhan ini. Adapun bagian-bagian dari tumbuhan ini yaitu bonggol pisang, batang pisang, dan daun pisang, bunga pisang, dan buah pisang. Kemudian definisi manfaat. Buah pisang kaya akan manfaat. Di samping sebagai sumber vitamin, mineral, karbohidrat, dan pisang juga mempunyai manfaat diantaranya yaitu yang pertama, buahnya dapat dimakan secara langsung, tapi juga dapat dijadikan olahan seperti keripik, sate, dan tepung pisang. Yang kedua, daun yang masih berbulu dapat dijadikan obat, dan daun yang sudah tua dapat untuk membungkus makanan. Dan yang ketiga, batang ketika ditebas akan mengeluarkan getah-getah. Getah itu dapat dijadikan sebagai obat diare, obat seluruh dan saluran kencing. Yang terakhir, bunga yang
Oke, itu adalah hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh kelompok 3 dengan objek observasinya yaitu pohon pisang. Adakah yang punya pendapat lain? Mungkin mau menambahkan atau mengomentari penampilan atau hasil observasi dari kelompok 3? Belum? Oke, kalau belum silakan nanti ada sesi untuk menanggapi ya. Silakan ditampung dulu di benaknya masing-masing atau mungkin ditulis di kertasnya masing-masing. Untuk kelompok 3 bisa diakhiri dilanjut dengan kelompok yang lain. Itu akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kelompok 3 sekarang kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2 siapa yang akan mewakili? Mbak Diska, silakan Mbak Diska. Kelompok Mbak Diska kemarin mengamati tentang pohon kelapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kelapa atau disebut juga dengan anjur adalah termasuk dalam suku palem atau aren. Tinggi pohon ini dapat mencapai 30 meter. Kelapa adalah sebutan nama yang dihasilkan oleh tumbuhan ini. Definisi bagiannya, tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Bagian-bagian tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan tembaga. Pohon kelapa atau pohon nyur banyak terdapat di tepi pantai. Terakhir, definisi manfaat. Tumbuhan ini dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Berdasarkan penelitian yang ada, tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka Indonesia. Kelapa juga dapat menyembuhkan penyakit seperti TBC, pasir, luka bernanah, disentri, dan kolera. Buah kelapa sangat bagus untuk mengobati keracunan. Para dokter gigi meyakini bahwa kelapa dapat mencegah gigi berlubang dan batang-batangnya dapat digunakan untuk bahan bangunan dan pelepahnya bermanfaat untuk pembatan janur, pembungkus ketupat, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ada yang ditanyakan atau ada yang mengomentari hasil observasi dari kelompok 2? Oke, silakan ditutup, bisa kembali ke tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir dari kelompok 1, silakan Mas. Siapa yang mau mewakili? Mas Faul, silakan Mas Faul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan hasil observasi kelompok kami untuk mendeskripsikan lidah buaya. Definisi umum, lidah buaya memiliki nama latin aloe vera. Lidah buaya merupakan satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Definisi bagian, lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di pot ataupun pekarangan rumah untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Lidah buaya mempunyai daun agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, pinggirnya bergerigi. Permukaannya berbintik-bintik, panjangnya 15-35 cm dan lebarnya 2-6 cm. Definisi manfaat, lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan kandungan vitaminnya, kecuali vitamin D. Lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit, yaitu obat cacing, amandel, sakit asma, kesleo, luka bakar, bisul, luka bernanah, serta jerawat. Lidah buaya pun berguna untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Sekian.
dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Baiklah, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil observasi yang telah dilakukan. Sekarang saya minta hasil observasi yang sudah kalian tulis tersebut diberikan untuk dikomentari dengan kelompok yang lain. Alurnya, kelompok 2 lembar kerjanya diberikan ke kelompok 1. Kelompok 1 diberikan ke kelompok 3 dan kelompok 3 diberikan ke kelompok 2. Silakan. Silakan kalian amati hasil pekerjaan teman kalian. Kalian tuliskan pada kertas ini apa saja komentar kalian, atau mungkin jika ada kelemahan atau kekurangannya di bagian apa, silakan kalian tulis ya. Mungkin ada penggunaan tanda baca yang salah, penggunaan huruf, seharusnya menggunakan huruf kapital tapi tidak menggunakan huruf kapital atau yang seperti itu. Silakan komentar kalian dituliskan ya. Silakan. Tulis komentar atau kesalahan yang kalian temukan di hasil kelompok lain. Silakan. Jika ada kesalahan silakan ditulis, kemudian nanti ditempel di bawahnya ya, direkatkan di bawahnya, kemudian hasilnya dibedakan dan baru ditempel di papan belakang. Mungkin ada awal kalimat yang seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital tapi ditulis menggunakan huruf kecil. Itu silakan dikomentari. Apa Mbak? Oh, ya. Kertasnya kurang Mbak. Semuanya sudah selesai untuk mengomentari hasil dari pekerjaan semuanya? Sudah. Sekarang saya minta komentar kalian tersebut atau hasil tanggapan kalian tersebut dibacakan. Perwakilan saja bukan semuanya ya. Tadi untuk presentasi sudah
sudah dimulai dari kelompok ketiga. Sekarang untuk membacakan hasil tanggapan dari kelompok pertama. Oke, silakan kelompok pertama. Berdiri di sini saja, Mas ya. Oke, silakan salah satu perwakilan untuk membacakan hasil tanggapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan berkomentar dari kelompok 2. Itu alhamdulillah sudah mendekati sempurna, tapi ada sebagian kata yang masih disingkat dan penggunaan huruf setelah titik dan kata-kata yang kurang hurufnya. Maksudnya dari kelompok kami Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesalahan dari hasil observasi yang ditemukan kelompok 1 terhadap hasil observasi dari kelompok 2 tadi, yang pertama berikutnya apa, Mas? Kesalahan ada beberapa penulisan huruf yang disingkat, kalimat yang disingkat atau kata. Kemudian ada lagi, Mas? Penulisan penggunaan huruf setelah titik. Seharusnya menggunakan huruf kapital tapi menggunakan huruf kecil seperti itu. Bisa diterima kelompok 2 untuk hasil koreksinya? Bisa. Diperbaiki untuk tugas-tugas selanjutnya ya. Oke. Yaitu salah satunya kebanyakan kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Kesalahan pada penulisan nama Latin, seharusnya ditulis miring atau digaris bawahi. Dan yang selanjutnya kesalahan dalam penyusunan paragraf. Ya, ada kesalahan. Ada beberapa kesalahan yang ditemukan, mulai dari penggunaan huruf kapital sama penulisan nama Latin. Nama Latin itu biasanya dicetak miring atau ditulis garis bawah. Bagaimana kelompok 1 bisa diterima? Oke, alhamdulillah. Silakan kalian tempel hasil observasi teman kalian dan komentar kalian, kemudian ditempel di papan belakang ya. Ditempel di papan belakang tersebut yang rapi, silakan. Yang atas jadi hasil observasinya, kemudian yang bawah itu adalah hasil komentarnya. Yang merah deh. Jadikan satu bagian bawahnya. Jadi untuk hasil kalian kemudian dikomentari, boleh ditambahkan ya. Mungkin ketika mengomentari itu kalian lupa. Baik, ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Belum. Oke, selalu belum ya. Saya tunggu pertanyaannya ya. Baiklah anak-anakku, kita sudah selesai untuk kegiatan mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Kalian sudah melakukan pengamatan dan hari ini kalian juga sudah merevisi hasil tulisan kalian, dibantu oleh teman-teman ya. Karena kadang-kala kita itu menganggap tulisan kita mungkin sudah betul, tapi ketika dikoreksi sama teman yang lain ternyata masih ada beberapa kesalahan. Betul sekali. Baiklah, adakah yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita sudah membahas tentang langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Mulai dari langkah yang pertama tadi apa? Menentukan topik. Kemudian yang kedua itu menata apa, Mas Paul? Menata kerangka. Kemudian yang ketiga menata informasi, dan yang keempat mengembangkan kalimat pada setiap paragraf, dan yang terakhir adalah betul sekali, merevisi teks laporan hasil observasi. Nah, saya minta apa yang sudah dapat kalian terima hari ini itu bisa kalian terapkan di kehidupan kalian ya. Jadi ilmu itu silakan diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian saya ingin bertanya, bagaimanakah perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian ada yang senang? Adakah yang masih bingung dengan kegiatan atau materi kita hari ini? Ada yang bingung, Mbak Putri? Apa bingungnya Mbak Putri?
Bagian-bagian. Oh, mana bagian definisi manfaat, mana bagian-bagiannya, kemudian mana bagian definisi umum. Baiklah, kita bahas sebentar ya, karena ada teman kalian yang masih kurang paham. Okay. Kita ulangi lagi bahwa teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah definisi umum, yang kedua definisi bagian, dan yang ketiga definisi manfaat. Definisi umum itu berisi tentang gambaran umum tentang objek yang diamati, Mbak Putri ya. Biasanya berisi tentang pengertian atau garis besarnya ya. Nah, kemudian definisi bagian itu berisi tentang klasifikasi, bisa pengelompokan atau bagian-bagian dari objek tersebut. Kalau Mbak Putri tadi mengamati apa? Mengamati pisang. Jadi bagian-bagian dari pohon pisang atau mungkin jenis-jenis pisang, gitu ya. Tadi sudah seperti itu? Sudah. Dan yang terakhir apa tadi? Definisi manfaat. Berarti Mbak Putri kira-kira kalau definisi manfaat itu menguraikan tentang manfaat dari mulai dari pisangnya, mulai dari mungkin pohonnya, buahnya, daunnya, bunganya, jantungnya mungkin juga jika berguna silakan dituliskan seperti itu. Bagaimana Mbak Putri? Ya, paham. Alhamdulillah sudah paham. Kelompok yang lain mungkin masih ada yang kesulitan untuk memahami. Ada lagi yang bertanya? Tidak, terima kasih. Anak-anakku, di pertemuan selanjutnya silahkan kalian nanti membaca bab teks eksposisi. Apa itu eksposisi? Bagaimana ciri-cirinya? Kemudian bagaimana atau apa tujuannya? Nanti silahkan dibaca. Kemudian kalian buat rangkuman singkat tentang materi tersebut, gitu ya. Selain itu, di lembar akhir modul kalian tersebut ada latihan soal-soal. Silahkan latihan soal-soal tersebut kalian kerjakan untuk menambah pemahaman dan memperkaya pengetahuan kalian. Bisa dipahami? Insya Allah. Oke. Soal-soal tersebut bisa dikerjakan di rumahnya masing-masing. Minggu depan bisa kita bahas. Siap? Siap. Baiklah. Ada yang ditanyakan? Adakah yang bertanya? Tidak. Terima kasih. Kalau tidak, bisakah kegiatan belajar hari ini kita akhiri? Bisa. Nah, anak-anakku, silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa sebelum kegiatan hari ini kita akhiri. Dalam hati mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Pesan saya, jangan patah semangat, jangan putus asa apapun kondisi kalian saat ini, ya. Ingat, orang-orang besar itu juga ada yang berasal dari orang-orang kecil seperti kita. Jadi terus tetap semangat, tetap berusaha belajar dan berdoa. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.